Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema periodisasi perjuangan Muhammadiyah yang beranggotakan 1. Ahmad Sahal, absen pertama. Ahnaf Ulaya Zarfi, absen 3. Amelia Nurdiana, absen 5. Ataya Rahmawati, absen 6. Dan saya Berliana Alfi, absen 7. Periode awal dalam periodisasi perjuangan Muhammadiyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Di sini kita akan bahas dari yang faktor internal terlebih dahulu. Umat Islam terjangkit penyakit yang merusak akidah Islam. Yang pertama ada syirik, yaitu menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua taklid, yaitu mengikuti seseorang atau pendapat orang tersebut tanpa mengetahui dasar kebenarannya terlebih dahulu. Yang ketiga ada tahayul, yaitu mengkait-kaitan kejadian yang dianggap aneh. Keempat ada bid'ah, yaitu mengada-ngada atau membuat amalan baru dalam hal ibadah yang tidak ada dalil syarinya. Yang kelima ada curafat, yaitu mengkait-kaitkan legenda atau dongeng tentang alam gaib maupun makhluk gaib. Umat Islam terpecah ke dalam 3 golongan sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Yang pertama ada golongan priyayi, yaitu suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena mereka memiliki keturunan dari keluarga kerajaan ataupun keluarga bangsawan. Yang kedua ada golongan santri, yaitu sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Yang ketiga ada golongan abangan. Golongan ini adalah golongan masyarakat penganut agama Islam yang tidak sepenuhnya menjalankan agama sesuai dengan syariat Islam. 3. Sistem pendidikan Islam yang lemah. Umat Islam pada saat itu belum berupaya menerapkan pendidikan yang lebih modern. Bagi mereka, pintu ijtihad telah tertutup sehingga pendidikan Islam tidak mengikuti kemajuan zaman. 2. Faktor eksternal. Penjajahan kolonial Belanda. Penjajah Belanda masuk ke Indonesia dengan semangat 3G, yaitu gold, kekayaan, glory, kekuasaan, dan gospel kristenisasi. Gerakan pembaruan Islam dunia. Mereka menyuarakan Islam yang berkemajuan melalui buku dan majalah. Orde Baru dan Reformasi. Orde Baru. Periode Muhammadiyah pada masa Orde Baru merupakan rentang waktu dari tahun 1968 sampai 1998. Tokoh persyarikatan yang memegang pucuk pimpinan Muhammadiyah pada masa ini adalah Kiai Haji Fakih Usman, Kar Fakhruddin, dan Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, Master of Arts. Pada masa Kar Fakhruddin, persyarikatan mengusung gagasan dan usaha yang sangat penting, yaitu memuhammadiyahkan kembali warga Muhammadiyah. Orde Reformasi. Periode Muhammadiyah pada masa reformasi ini berlangsung dari tahun 1995 sampai 2015. Tokoh persyarikatan yang menjabat pada saat itu adalah Amin Rais, yang akhirnya harus melepaskan jabatannya karena beliau ditunjuk menjadi Ketua MPR RI, yang pada akhirnya digantikan oleh Profesor Dr. Ahmad Syafi'i pada tahun 2000 sampai 2005 oleh Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin. Di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, Muhammadiyah berhasil masuk ke kancah. Abad kedua. Kepemimpinan Muhammadiyah abad kedua dimulai pada periode kepemimpinan Profesor Dr. Din Syamsuddin, Master of Arts. Salah satu bentuk perjuangan Muhammadiyah pada abad kedua adalah melalui jihad konstitusi dalam mengawal pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi, radikalisme bertopeng agama, dan sebagainya. Setelah masa kepemimpinan Profesor Dr. Din Syamsuddin, Master of Arts berakhir, Nahkoda Muhammadiyah dipercayakan kepada Profesor Dr. Haidar Nasir, Magister Sains. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015 sampai 2020 dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.